Bertemu kembali para teman-teman sobat teknik sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu alat ukur yang cukup familiar di kalangan dunia teknik ya. Jadi yang di depan kita ini ada offset micrometer. Jadi ini adalah offset micrometer. Jadi micrometer sendiri ada beberapa jenis ya yang biasa kita pakai di dalam pengukuran. Jadi ada yang tipe offset micrometer yang ada di depan kita ini. Terus kemudian ada yang inset micrometer atau yang biasa istilahnya bore gauge. Terus kemudian ada yang deep micrometer. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Hari ini kita akan membahas tentang offset micrometer. Offset micrometer sendiri di pasaran ada dua jenis juga. Ini yang tipe skrup, yang kedua ada yang tipe digital. Nah, untuk yang hari ini kita akan bahas yang tipe skrup ini. Nah, di tipe skrup ini untuk sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita mengenal beberapa bagian dari offset micrometer sendiri ya. Yang pertama, pada offset micrometer ini kita ada bagian namanya frame. Nah, ini adalah frame. Frame ini akan menyangga semua pada bagian dari offset micrometer. Kemudian ini ada anvil, yang paling ujung ini anvil atau poros diam, poros tetap. Dia nanti akan berfungsi untuk menahan bidang ukur yang akan kita ukur. Kemudian ada spindle. Nah, spindle ini atau poros bergerak. Nah, nanti dia yang akan bisa fleksibel bisa maju atau mundur, kita sesuaikan. Kemudian kita ada sleeve. Ini adalah bagian sleeve-nya. Bagian sleeve ini nanti dia akan skala utamanya ada di sini. Terus kemudian ada thimble. Ini yang bisa untuk skala non-use namanya. Nanti pembacaannya untuk pembacaan skala non-use-nya ada di sini. Terus kemudian ini adalah ratchetnya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya offset micrometer ini memiliki ketelitian mencapai 0,01 mm. Nah, itu tadi sekilas tentang beberapa bagian dari offset micrometer. Kemudian langsung kita akan coba praktek ya cara pengukuran. Nah, sebelum pengukuran kita ketahui bahwasanya offset micrometer ini di pasaran atau yang lazim banyak kita gunakan ada beberapa jenis. Yang kita pakai hari ini adalah untuk 0,0 sampai 25 mm untuk skala pengukuran ya maksimal ini. Terus kemudian yang di pasaran kemudian ada lagi yang skalanya 25 sampai 50, terus kemudian 50 sampai 75 sampai dengan 100. Nah, yang kita bahas ini yang paling kecil ya, 0 sampai 25. Oke. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita pertama lakukan kalibrasi dulu. Kalibrasi untuk memastikan bahwasanya ini sudah posisi di 0 ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita jangan pernah memutar di area timbelnya. Yang kita butuhkan adalah di area ratchetnya. Kemudian langsung kita coba kita putar di area ratchetnya sampai antara spindle dan anvil yang poros tetap sama poros bergeraknya nanti ketemu. Pastikan dulu sebelum ini kita cek dulu ya di sisi anvilnya ini sama sisi spindle ini sudah bersih, nggak ada kotoran yang menghambat di sini, karena nanti kalau ada kotoran yang menghambat di sini nanti pengukuran juga tidak bisa akurat. Oke, kita kalibrasi dulu, kita posisikan dia tetap. Nah, oke. Kita putar dengan 2 kali 3 kali klik, udah cukup. Terus kemudian kita kunci. Nah, kita cek pembacaannya. Nah, ternyata di sini kita ketahuin ada selisih. Ini rekan-rekan sekalian ya. Ada selisih 1 strip. Nah, ada selisih 1 strip, ini tidak sesuai nih. Alat baca kita tidak sesuai. Nah, yang menjadi patokan di sini adalah bila cuman maksimal dia tidak lebih dari 2 strip,
karena sekalian ketahuin tidak lebih dari 2 strip. Kita bisa putar nanti di area sleeve-nya ya. Sleeve-nya ini ada lock-nya di sini, di belakangnya ini ada lock-nya ya. Nanti kan kita putar. Tapi bila arah deviasinya lebih dari 2 strip. Ini. Kalau deviasinya nanti lebih dari 2 strip, itu kita harus putar, kita lakukan kalibrasinya di area timbelnya. Nah, area timbelnya ya. Karena ini cuman 1 strip di area di area sleeve-nya ini, pembacanya ini. Jadi kalibrasinya cukup kita akan memutar di area sleeve-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita pastikan kita lock dulu ya. Setelah kita lock, kemudian kita ambil ini alat untuk kalibrasinya, alat untuk memutar sleeve-nya. Kita akan putar sleeve-nya untuk memposisikan antara di sleeve dan di area timbelnya ini. Nanti ketemu angka nolnya atau garisnya akan sejajar. Kita putar dulu. Kita putar dari atas, memastikan arahnya benar. Setelah terbaca di pas posisi 0, nah, sudah pas teman-teman ya. Nah, garisnya kita sudah pas, membacanya sudah posisi 1 strip. Nah, ini kalibrasi kita nyatakan sudah sesuai ya. Kita nyatakan sudah sesuai. Nah, baru bisa kita lakukan pengukuran. Nah, bagaimana cara pengukurannya dan cara bacanya? Langsung kita praktekkan di sini. Kita memiliki alat bidang ini ya, alat bidang untuk kita coba langsung praktek pengukuran. Dan sekali nanti bagaimana cara bacanya, langsung kita lakukan pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran ini, kita harus ketahui dulu berapa diameter luar ini ya, diameter luar dari poros yang akan mau kita ukur. Pertama nanti pengukurannya bisa kita pakai Vernier caliper dulu yang pertama, untuk ketahui ini diameter luarnya dulu, nanti biar untuk bisa kita tahu mikrometer ukuran yang mana yang mau kita pakai. Karena ini adalah kurang dari 25, jadi kita akan pakai yang 25 mm. Jadi langsung kita lakukan praktek pengukuran. Sudah pengukurannya ini. Nah, ini ada pembacanya. Adalah 0, 5, 10, 15, 20. Nah, ini satu stripnya mewakili angka 1 teman-teman ya, angka 1. Nah, yang di bawahnya ini adalah 1/50 nya, separuhnya. Nah, kita langsung praktek aja dulu. Oke, kemudian coba kita ukur bidang prakteknya, bidang porosnya. Bidang porosnya, bersihkan posnya di tengah, tapi sebelum mengukur bersihkan dulu medianya ya, untuk menghindari adanya kotoran tadi. Oke, kita 2 kali klik, kemudian kita kunci. Nah, baru kemudian kita lakukan pembacaan ukuran. Yang pertama kita kita cek dulu adalah nilai yang di atasnya dulu rekan-rekan sekalian ya. Ini adalah 0 sampai 25 tadi, karena tadi sampai di 25. Oke. Nah, sudah 0 sampai 25. Nah, kemudian kita tahu angka di sini adalah 20, 21, 22, 23, ketemunya di angka 24 ya. Di
di angka 24 nih, di angka 24 kita tulis dulu adalah 24. Oke, kemudian sisi bawahnya adalah 1/50-nya atau setengahnya. Kita lihat ini ada lebih dari 50. Nah, ini sudah terlihat di sini rekan-rekan sekalian ya. Ini 50. Nah, dia lebih dari 50. Berarti 0, ditambah bawahnya bacanya adalah 0,50, ya kan. Nah, terus di sisi ininya, di sisi timbelnya ini yang bergerak ini adalah setelah 0 dia 1. Ini sekali putaran 50 teman-teman ya. Sekali putaran 50. Dia ketemu di angka, nah, ini di angka satunya ya, 1,5 lah ini. Belum sampai kedua di 1,5. Bah, 1,5. Jadi nanti 0,01,5. Nah, jadi bacaannya semuanya adalah di 24,51,5 milimeter. Nah, sudah ketemu bagaimana cara bacanya. Jadi bidang poros ini adalah ketemunya di 24,51,5. Jadi teman-teman ya, ternyata. Sekian rekan-rekan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan di komen. Bila bermanfaat, share, like, and subscribe. Terima kasih rekan-rekan sobat teknik sekalian, semoga bermanfaat. Wassalam.